semua, perkenalkan nama saya Aulia Oktavina dari Program Studi Manajemen Perdagangan kelas A dengan NIM V1222010. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Supply Chain and Fashion Management dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama, topik yang akan saya bahas itu adalah aktivitas hulu hilir dari PT Unilever, lalu planning, scheduling, logistics, proses SCM, sistem SCM, dan kemungkinan permasalahan yang bisa dihindari. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu aktivitas hulu hilir yang terjadi pada PT Unilever Indonesia meliputi beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama itu ada pengadaan bahan baku. PT Unilever Indonesia melakukan pengadaan bahan baku dari berbagai sumber untuk produksi-produknya. Lalu ada riset dan pengembangan. Perusahaan ini aktif dalam. Lalu untuk yang ketiga itu adalah pertanian berkelanjutan. PT Unilever Indonesia memiliki program pertanian berkelanjutan untuk mendukung pasokan bahan baku yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu yang keempat itu ada produksi. Perusahaan ini memiliki pabrik-pabrik produksi yang menghasilkan berbagai produk konsumen seperti sabun, deterjen, sampo, pasta gigi, makanan siap saji, es krim, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada distribusi. PT Unilever Indonesia memiliki jaringan distribusi yang luas untuk mendistribusikan produk-produknya ke berbagai tempat penjualan termasuk supermarket, minimarket, toko kelontong, dan sebagainya. Yang keenam itu ada pemasaran dan penjualan. Perusahaan ini melakukan berbagai kegiatan pemasaran dan penjualan untuk mempromosikan produk-produknya kepada konsumen. Lalu yang ketujuh itu adalah penelitian pasar. PT Unilever Indonesia melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Lalu yang terakhir itu adalah layanan pelanggan. Perusahaan ini memberikan layanan pelanggan yang baik melalui pusat layanan pelanggan dan komunikasi online. Lalu ini merupakan gambaran dari aktivitas hulu dan hilir pada perusahaan PT Unilever Indonesia. Gambar ini hanya menekankan pada pendistribusian produk pada Unilever, bukan pada pembuatan produknya. Mengenai pembuatan produknya hanya dijelaskan menurut garis besarnya saja dari mana Unilever mendapatkan produknya untuk didistribusikan. Lalu, dalam pembuatan produk, Unilever mempunyai banyak perusahaan manufaktur untuk membuat produk-produknya. Perusahaan manufaktur itu sendiri juga mendapatkan bahan baku untuk membuat produk dari supplier bahan baku yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan manufaktur juga bekerja sama dengan pabrik kemasan untuk memesan atau meminta dibuatkan bentuk kemasan yang diinginkan beserta label atau mereknya. Bahan baku untuk membuat kemasan ini didapat dari supplier bahan baku kemasan. Lalu, dalam pendistribusian produknya, produk-produk Unilever yang telah jadi dan siap untuk dipasarkan disimpan terlebih dahulu di bagian gudang untuk merencanakan penjadwalan produk yang akan didistribusikan oleh distributor agar produk dapat sampai kepada konsumen akhir. Distributor ini bisa melakukan pendistribusian produk tersebut ke retailers besar seperti Carrefour, Hypermart, Giant, dan sebagainya. Selain itu, distributor juga bisa mendistribusikannya melalui grosir atau agen toko konsumen. Yang terakhir ada customer feedback atau umpan balik konsumen. PT Unilever Indonesia secara aktif mengumpulkan umpan balik dari konsumen mereka. Ini bisa dilakukan melalui survei pelanggan, komunikasi langsung dengan konsumen, layanan pelanggan, atau melalui media sosial dan platform daring lainnya. Lalu lanjut untuk poin kedua yaitu planning. Planning pada perusahaan PT Unilever Indonesia itu adalah memprediksi tren konsumen dalam membeli produk pada saat ini dan di masa depan. Prediksi ini akan menjadi dasar yang menghubungkan antara pabrik-pabrik yang akan melakukan produksi, termasuk yang akan menyediakan bahan baku dan kemasan.
Lalu poin ketiga yaitu scheduling. Membangun keputusan strategis dalam mencari bahan baku dan pengemasan indirect dan membangun relasi yang kuat dengan pemasok-pemasok utama. Pada tahap ini tidak hanya mencari bahan dengan harga dan kualitas yang tepat, tetapi juga mencari bahan-bahan dari sumber yang menerapkan prinsip sustainable untuk seluruh bahan baku dari perkebunan atau pertanian. Lalu selanjutnya itu adalah logistik dan customer service. Memastikan pengiriman barang yang sudah diproduksi tepat waktu dan tetap berkualitas untuk setiap brand yang menjumlah lebih dari 400 secara global. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meredesain proses SCM pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama itu adalah perencanaan. PT Unilever Indonesia melakukan perencanaan dan ramalan permintaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tren pasar. Lalu yang kedua adalah pengadaan bahan baku. Setelah permintaan diprediksi, PT Unilever Indonesia melakukan pengadaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produknya. Mereka berinteraksi dengan pemasok dan melakukan negosiasi kontrak untuk memastikan pasokan bahan baku yang memadai dan berkualitas. Lalu setelah itu adalah produksi. Sistem produksi pada PT Unilever memiliki tingkat utilitas sistem produksi yang tinggi disebabkan banyaknya produk yang dibuat. Sistem produksi yang ada tidak memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Hal ini disebabkan sedikit variansi dari produk utama seperti pada produk tersebut. Dan yang terakhir adalah persediaan dan distribusi. Persediaan yang dilakukan PT Unilever perlu untuk diminimasi dengan cara setelah proses produksi, produk diantara kepada inventory untuk selanjutnya didistribusikan hingga akhirnya sampai kepada customer. Minimasi persediaan dilakukan dengan pendistribusian kepada warehouse yang selanjutnya dialirkan kepada distributor kepada toko, supermarket, minimarket, dan agen-agen penjualan. Terus selanjutnya adalah sistem SCM pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama adalah pengadaan dan manajemen pemasok. PT Unilever Indonesia bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan pasokan bahan baku yang memadai dan berkualitas. Salah satu contoh pasokan pada PT Unilever yakni pada kemasan. PT Unilever bekerja sama dengan pemasok kemasan asing yakni dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pemasok asing dipilih disebabkan industri kemasan dalam negeri kalah efisiensi disebabkan pada pemilihan bahan baku masih impor. Alasan lain yakni pada pemasok asing menggunakan mesin-mesin baru yang bisa menghasilkan produk yang lebih variatif dengan harga yang lebih murah. Penentuan pasokan PT Unilever juga mempertimbangkan dari segi lingkungan. Yang kedua adalah distribusi dan logistik. PT Unilever Indonesia memiliki jaringan distribusi yang luas, termasuk gudang penyimpanan dan pusat distribusi strategis di berbagai lokasi. Mereka menggunakan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi untuk mengatur dan mengoptimalkan aliran produk ke pusat distribusi dan titik penjualan. Lalu yang ketiga itu adalah teknologi dan sistem informasi. PT Unilever Indonesia mengandalkan teknologi informasi dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung operasi SCM mereka. Sistem tersebut mencakup modul perencanaan permintaan, manajemen persediaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan pelacakan logistik untuk memastikan visibilitas dan kolaborasi yang baik di seluruh rantai pasokan. Dan yang terakhir adalah analisis dan peningkatan. PT Unilever Indonesia secara terus-menerus melakukan analisis kerja SCM mereka. Mereka menggunakan data dan metrik kinerja untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menerapkan perbaikan proses. Lalu poin terakhir yaitu kemungkinan permasalahan yang dapat dihindari, salah satunya adalah keterlambatan pengiriman. Penyebab keterlambatan pengiriman bisa berasal dari masalah pada gangguan transportasi atau masalah dengan pemasok. PT Unilever Indonesia dapat mengatasi masalah ini dengan melakukan perencanaan yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih baik dengan pemasok, dan memiliki alternatif transportasi atau rute pengiriman yang dapat digunakan saat terjadi gangguan.
Lalu yang kedua adalah stok yang tidak terkelola dengan baik. Terlalu banyak atau terlalu sedikit persediaan dapat menjadi masalah bagi PT Unilever Indonesia. Untuk mengatasinya, mereka dapat menggunakan sistem manajemen persediaan yang canggih untuk memantau stok secara real time, memperbaiki perencanaan permintaan, dan memperkuat komunikasi dengan pemasok untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Lalu selanjutnya adalah ketidakmampuan memprediksi permintaan. Jika perusahaan mengalami kesulitan dalam meramalkan permintaan, mereka dapat meningkatkan analisis data dan penelitian pasar, memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis untuk berbagi informasi permintaan, dan menggunakan algoritma dan model prediksi yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi peramalan. Ya, sekian dari materi presentasi yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.